Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harni dari Universitas Megareski. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang kefarmasian. Adapun 3 poin penting dalam video kali ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu definisi farmasi, yang kedua itu sejarah farmasi, dan yang ketiga itu pendidikan kefarmasian. Yang pertama, definisi farmasi. Berasal dari bahasa Inggris yaitu pharmacy dan bahasa Yunani pharmakon yang berarti obat atau racun. Adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Yang kedua adalah sejarah kefarmasian. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas. Tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan kefarmasian. Tokoh-tokoh besar yang berjasa terhadap terbentuknya ilmu farmasi. Yang pertama yaitu Paracelsus 1541 sampai 1493 sebelum Masehi, berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Yang kedua yaitu Hippocrates tahun 459 sampai 370 sebelum Masehi yang dikenal dengan Bapak Kedokteran. Dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga yaitu Claudius Galen 200 sampai 129 sebelum Masehi, menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Yang keempat yaitu Ibnu Sina 980 sampai 1037 telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan seperti pil, suppositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu Johann Weber tahun 1620 sampai 1695. Ia adalah orang pertama yang melakukan pengujian farmakologi dan toksikologi terhadap hewan coba. Dalam dunia kefarmasian sangat identik dengan logo cawan dan ular. Cawan yang dililiti ular tersebut dipercaya berasal dari mitologi Yunani yang disebut dengan mangkuk Higia. Nama Higia merupakan putri kandung dari Asklepios dan Dewi Kesehatan. Pada waktu itu, ayah Higia, Asklepios, merupakan dewa kesehatan dan dewa penyembuh. Karena kemampuannya menyembuhkan orang, Zeus takut bahwa Asklepios dapat membuat manusia kekal. Itulah mengapa Apollo, anaknya Zeus, membunuh Asklepios dengan petir. Setelah membunuhnya, Apollo membuatkan kuil untuk Asklepios. Pada saat membangun kuil, ternyata Apollo menemukan ular yang mati dalam keadaan kaku. Anehnya, ketika dia mengambil ular tersebut dan dijatuhkan, ular tersebut bisa merayap kembali. Kejadian diartikan sebagai penyembuhan dan penghidupan kembali kematian Asklepios. Itulah mengapa putri dari Asklepios, Higia, disebut sebagai simbol penyembuhan. Dalam logonya, cawan dianggap sebagai ramuan obat, sedangkan ular mewakili penyembuhan. Dalam kata lain, pengobatan merupakan cara agar orang sembuh. Yang ketiga adalah pendidikan kefarmasian. Yang pertama, SMK Farmasi dengan masa studi selama 3 tahun. Yang kedua, D3 Farmasi dengan masa studi selama 3 tahun dengan gelar AMD Pharm atau Ahli Madya Farmasi. Yang ketiga adalah Sarjana Farmasi dengan masa studi selama 3,5 sampai 4 tahun dengan gelar S-Pharm Sarjana Farmasi atau SSI Sarjana Sains. Yang keempat adalah profesi apoteker dengan masa studi selama 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker. Yang kelima adalah magister atau strata 2 dengan masa studi selama 2 tahun
dengan gelar MSI Magister Sains atau MPharm Magister Farmasi. Yang keenam adalah program studi doktoral dengan masa studi selama 3 tahun dengan gelar doktor. Demikian yang dapat saya sampaikan.